Semuanya dimulai dengan seekor anak kucing kecil yang lucu di sana. Tahun ini adalah 2017 di wilayah Gaiyanggi. Orang besar itu berjalan di atap kecil. Semua orang menuju sekolah, dan ada seorang pria berambut biru di tengah semua itu. Seseorang berkomentar bahwa anak itu aneh. Teman di gang para gelandangan ingin tahu alasannya. Si kepala banteng mengatakan bahwa itu adalah murid baru yang baru saja pindah, tetapi dia tidak banyak bicara. Temannya bertanya, "Apa maksudmu dia tidak bicara?" Dia mengatakan agak sulit untuk dijelaskan, tetapi itu adalah sesuatu yang melampaui itu. Seolah anak laki-laki itu sendiri diam, seperti sangat diam. Si rambut hitam masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nah, pada saat itu, sebuah mobil lewat. Sang protagonis melihat ke samping dan tampaknya melangkah di depannya. Pengemudi harus menginjak rem dan hampir menabraknya. Sudah mengutuk bajingan itu, ingin tahu mengapa dia melemparkan dirinya di depan mobil entah dari mana. Anak kita akhirnya hanya ada di sana. Tabah, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria berambut hitam itu ingin tahu mengapa dia melemparkan dirinya di depan mobil seperti itu, dan si kepala banteng menyuruhnya untuk melihat kakinya. Anak kucing itu akan tertabrak dan dia melangkah di depannya. Pria itu keluar dari mobil untuk memarahi anak itu, memukul wajahnya, dan mulai berteriak. Mencekiknya, mengatakan bahwa murid sialan ini adalah bajingan. Pasti mencoba membuat kecelakaan dengan sengaja untuk mendapatkan uang kompensasi nanti. Pria berambut hitam ada di sana menonton, mengatakan bahwa meskipun begitu, anak aneh itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Temannya mengatakan dia sudah memberitahunya, bahwa anak itu memiliki semacam penyakit aneh yang membunuhnya jika dia membuka mulutnya. Sejak dia tiba di sini, dia sudah seperti itu. Pada saat itu, seorang gadis dari sekolahnya datang berlari dan memanggil paman, menanyakan apa yang terjadi. Gadis itu mendekat, memanggil Ji Jinsi, dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi. Orang tua itu mengatakan bahwa anak aneh ini melemparkan dirinya di depan mobil. Itu adalah strategi yang sangat jelas untuk mendapatkan uang dari orang lain. Gadis itu melihat anak kita dan mengatakan dia pikir dia pasti punya alasan. Kemudian dia mulai membungkuk, mengatakan dia meminta maaf atas namanya dan meminta untuk melepaskannya sekali ini saja. Dia bersinar saat memohon, pria itu mengatakan baiklah, tetapi tidak akan ada waktu lagi. Pria berambut hitam di gang bertanya mengapa Yenasi, Ratu kelas 5, ingin melindungi anak ini. Yang lain memegang kucing mengatakan mungkin itu karena mereka dari kelas yang sama. Anak ini baru saja tiba dan sudah membuat semua orang lelah. Dia bertanya kepada anak kucing apakah setuju, tetapi anak kucing itu berbalik dan mencengkeramnya. Saat itu, ia melompat turun untuk melarikan diri, dan sudah ada yang menatap mereka berdua. Si bodoh itu berbaring di gang semua berdarah dan sedikit melambai kepada Aryumsi. Dia, bagaimanapun, hanya menatapnya dan berbalik. Temannya bertanya mengapa dia tampak memiliki aura yang begitu dingin. Si bodoh itu menjawab bahwa itu hanya membuatnya semakin menarik. Sama seperti mereka memiliki Dewi Yenasi di kelas 5, mereka memiliki Aryumsi di kelas mereka. Temannya berbalik dan mengatakan itu sama sekali tidak menarik. Dia hanya diabaikan seperti seorang pecundang. Temannya menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Dia hanya sedikit pemalu. Mungkin Anda bisa mengatakan dia adalah orang yang introvert tetapi baik hati. Satu-satunya kelemahan adalah dia benar-benar tidak banyak bicara. Temannya berkomentar bahwa tampaknya dia sama seperti orang aneh yang melemparkan dirinya di depan mobil. Tetapi kepala banteng mengatakan untuk tidak membandingkannya dengan orang aneh itu. Temannya mengatakan oke, menyuruhnya untuk membersihkan darah itu sementara anak kita dengan tenang menuju sekolah. Di kelas, itu berantakan. Orang-orang tidur di sana-sini sementara dia berdiri diam di tengah, statis, tabah, tidak menggerakkan sehelai rambut pun. Semua orang berbicara, membuat lelucon, dan dia hanya ada di sana, dalam keheningan total. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan ada beberapa gadis merekamnya, mengatakan bahwa sekali lagi dia bermeditasi di tengah kelas. Keduanya ada di sana menatapnya dari dekat, mengatakan bahwa dia sudah berada di sana selama sebulan sekarang. Dan sejak hari dia tiba, dia melakukan meditasi itu setiap hari. Itu mengesankan. Untuk merayakan sebulan sejak dia tiba, dia bahkan mengambil sedikit foto dan ingin tahu apa yang dia pikirkan. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya perlu mengklik tombol hapus. Dia mengatakan dia tidak perlu ragu hanya karena dia membantunya sebelumnya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa karena dia tidak akan menghapusnya, itu berarti dia memiliki izin untuk menyimpan fotonya dan berterima kasih padanya. Tepat pada saat itu, seseorang membuka pintu. Ngomong-ngomong, dia memberikan aura yang mengintimidasi. Anda sudah tahu bahwa yang satu itu datang untuk dipukuli atau untuk melayangkan pukulan. Dia tidak akan tetap diam. Nama bajingan itu adalah Seo Taksu, dan dia sudah datang dengan intimidasi dalam namanya. Semua orang melihat ke belakang. Si brengsek dengan pengisi wajah itu hanya berdiri di sana menghadap semua orang. Dia melihat dari jauh semua gadis meminta foto Ji Jin, menyuruhnya untuk mengirimkannya di WhatsApp. Kemudian dia menyadari itu adalah anak kita dan mengatakan suasana di sana terlihat cukup bagus. Dia bertanya kepada anak kita mengapa selalu ada begitu banyak gadis di sekitarnya seperti itu. Sejujurnya, dia mengatakan bahwa dia sendiri agak terlihat seperti seorang gadis. Dia meraih lengan pria itu dan mengatakan dia harus menjadi pria. Tetapi lengan kecil itu benar-benar feminin. Apa?
Apakah dia menyentuh wajahnya? Apa ini? Saya pikir pria itu datang mencari perkelahian, tetapi saya tidak berpikir perkelahian yang dia inginkan adalah di antara 4 dinding. Dia bahkan mengatakan dia mungkin jatuh cinta karena dia sangat lembut. Oke. Jijin hanya berdiri di sana dengan tenang. Benar, hanya bingung oleh orang gila ini. Yenasi menyuruh Tatsu sialan untuk menghentikannya karena tidak ada yang tertawa. Tetapi dia mengacak-acak rambut anak kita, mengatakan dia melakukannya karena dia terlalu imut. Kemudian dia beralih ke Yenasi dan mengatakan dia mengundangnya untuk pergi ke karaoke kemarin. Jadi mengapa dia tidak muncul? Dia menatapnya dengan keras dan mengatakan dia tidur lebih awal karena dia lelah dan dia harus mengerti itu karena dia mengirim pesan. Dia mengatakan meskipun mereka sudah membuat rencana dan bahkan jika dia lelah, dia seharusnya muncul. Ketika pacarnya menelepon, dia harus pergi karena dia sudah lelah menunggu. Sial, dia sudah memiliki Yenasi. Dan sekarang dia menginginkan protagonis kita. Rakus, bukan? Dia berbalik mengatakan bahwa bagus dia tidak bolos hari ini, dan dia mengatakan dia akan melihat. Saat itu, pria kutu buku lain yang mungkin tidak cukup dipukuli menarik kursi untuknya. Si parasit jatuh dan meludah. Kemudian kelas dimulai dengan guru berbicara tentang beberapa hal peradaban Mediterania. Beberapa waktu kemudian, anak laki-laki tampaknya bermain permainan voli kaki yang cukup jujur. Dan sementara itu, anak kita hanya duduk di bangku ketika seseorang mendekat. Inilah Yenasi yang memprovokasi lagi entah dari mana. Mengatakan itu terlalu panas. Dia duduk sangat dekat menanyakan apakah dia juga tidak merasa panas. Dia meniupkan sedikit angin di wajahnya, menanyakan apakah dia menyukainya dan apakah dia merasa itu menyegarkan. Tetapi dia hanya ada di sana. Seperti biasa, tabah. Dia tertawa, mengatakan ironisnya bagaimana dia tidak pernah mengatakan apapun. Sementara itu, Tatsu berada di tengah lapangan, hanya melirik ke belakang, melihat pacarnya bertingkah seperti itu terhadap pria lain. Itu tidak akan membuat siapapun bahagia di dunia ini. Masalahnya adalah dia kehilangan fokus. Orang di sisi lain menendang bola dengan keras, dan mendarat tepat di pipinya. Astaga, tapi pria itu hanya menahannya. Dan bola itu terbang. Ronaldinho meminta maaf sambil berkata dia hanya mencoba melakukan operan. Tatsu berbalik dan berkata sekarang wajahnya hancur. Tapi dia bertepuk tangan dan berkata semuanya baik-baik saja. Itu hanya terjadi karena dia tidak memperhatikan, dan yang terbaik adalah melanjutkan permainan. Setidaknya pria itu menanganinya dengan dewasa. Meskipun pada saat yang sama, dia hanya menatap Chujin di latar belakang. Beberapa waktu setelah istirahat, anak kita berada di atap, seperti selalu sendirian dan diam. Tiba-tiba, pintunya terbuka, bung. Ya ampun, mereka memotong ke Ronaldinho kita yang terkasih, yang meminta maaf, mengatakan itu adalah kecelakaan. Tapi Tatsu mengatakan dia tahu dia hanya akan menyesalinya setelah merasakan sedikit darah. Kaki pria malang itu semua gemetar, dan dia sudah di lantai. Bung. Saat itu, Jijin bangun, dan salah satu pria melirik ke belakang dan terkejut. Dia bertanya apa yang dilakukan orang aneh itu di sana entah dari mana. Dan kemudian Tatsu mengatakan sepertinya dia akan makan sendirian sekali lagi. Dia benar-benar anak yang aneh. Dia pergi untuk memberikan potongan rambut kepada si bodoh, mengatakan dia akan membuat sebuah mahakarya. Dia sebaiknya memperhatikan dengan seksama. Alat cukur itu melakukan tugasnya dan semua orang tertawa, mengatakan ini adalah karya seni yang sempurna. Dia menunjukkannya kepada anak kita dan bertanya apa pendapatnya tentang mahakarya itu. Anak malang itu hanya ditinggalkan dengan 2 jambul rambut kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak sementara pria itu ingin tahu apa pendapat Jijun. Jelas, dia tidak mengatakan apa-apa, dan Tatsu ingin tahu mengapa dia tidak tertawa. Kemudian dia mendekat dan mengatakan bahwa agar sebuah mahakarya menjadi sempurna, tampilan model itu diperlukan. Dan melihat anak itu, dia yakin dia akan sempurna untuk itu. Mungkin sudah waktunya baginya untuk menciptakan mahakarya di sana juga. Alat cukur semakin dekat dan dia bertanya apakah dia tidak menginginkannya. Jika dia tidak menginginkannya, dia hanya perlu mengatakan tidak. Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu berarti ya. Jelas, anak kita tidak merespons dan dia mengatakan itu sudah diputuskan. Dia datang dengan alat cukur mengatakan bahwa sekarang dia akan terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba, ekspresi Taksi berubah. Dia mengatakan yang terbaik baginya untuk berhati-hati. Cukup cepat, dia akan melewati batas dan hal-hal akan mulai menjadi aneh. Kemudian dia mengangkat alat cukur dan mengatakan dia tidak akan memotongnya sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia mencukur kepala anak itu, para gadis akan mengejarnya. Jadi dia berbalik dan menyuruh semua orang pergi. Sementara itu, pria malang itu ditinggalkan di sana hanya dengan 2 jambul rambut kecil. Dia mengambil teleponnya untuk melihat dan melihat bencana yang tersisa. Mengambil foto kecil mengatakan dia akan meninggalkan beberapa bukti. Tetapi dia marah karena para bajingan itu setidaknya bisa menyelesaikan pekerjaan alih-alih meninggalkan jambul-jambul itu. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang, berdiri, dan bertanya mengapa Ji Jeon tidak tertawa. Sejujurnya, dia juga berpikir itu lucu. Jadi dia bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi Ji Jeon hanya ada di sana. Tabah, pria itu mengatakan dia benar-benar berbeda dari yang lain. Jika itu dia yang duduk di bangku itu dan dia melihat seseorang dengan potongan rambut itu, dia akan mati tertawa. Dia melangkah pergi,
Mengatakan dia berterima kasih karena anak kita tidak menertawakan wajahnya. Di pintu keluar sekolah, hujan turun dan semua orang berada di pintu masuk menunggu hujan reda. Bertanya-tanya apakah mereka akan pulang basah kuyup. Beberapa di depan berlari keluar sementara Oriom memiliki payung kecilnya. Dia melirik ke samping dan melihat Jijun dengan tenang berjalan di tengah hujan seperti sedang cerah. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Kepala banteng kecil itu muncul mengatakan Taksu ingin mengobrol, dan yang terbaik jika dia ikut. Tepat setelah itu, mereka berempat ada di sana menunggunya. Taksu sudah mengatakan dia menantikan untuk melihat pria populer hebat di kelas. Dia benar-benar masih terlihat cantik setelah basah kuyup di tengah hujan. Orang ini, Bung, aku tidak tahu apakah dia ingin bertarung atau jika dia ingin. Sudahlah. Saat itu, Yuna berbalik dan bertanya mengapa dia memanggil Jijeon ke sana. Taksu, bagaimanapun, menyuruhnya untuk tenang. Dia hanya ingin memeriksa sesuatu. Kemudian dia melemparkan teleponnya ke tanah dan bertanya apakah dia melihat itu. Dia ingin tahu mengapa wajah anak kita menjadi wallpaper pacarnya. Coba tebak apa yang dilakukan Jijeon? Tidak ada, Bung. Hanya berdiri di sana dalam dia menatap Tatsu, yang mengatakan dia tidak tahu apakah dia picik, tetapi dia ingin memahami situasi ini. Sejujurnya, Tatsu ini, selain potongan rambutnya, adalah pengganggu yang paling santai sejauh ini. Bung, dia terkena bola sepak di wajah, tidak melakukan banyak hal, hanya memuji penampilan anak kita, dan benar-benar yang menyebabkan semua ini adalah Yena, yang terus menggoda pria kita meskipun dia punya pacar. Dan dia bahkan memberitahu Taksu bahwa dia hanya menggunakannya sebagai wallpaper karena dia memiliki aura yang keren. Pria itu, jelas bingung, bertanya apakah itu benar-benar hanya itu. Yannick mendekati anak kita, meraih lengannya, dan menyuruhnya untuk pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan menemuinya di sekolah besok, jadi yang terbaik baginya untuk pergi. Kemudian Taksu bertanya mengapa gadis bajingan itu memihak bajingan sialan itu. Dia bahkan genit di depannya. Dia berbalik, mengatakan dia pecundang, dan dia perlu berhenti melewati batas. Ya Tuhan, tarik kembali apa yang aku katakan. Taksu menamparnya dengan keras di wajah. Ya Tuhan. Gadis itu berputar seperti 380 derajat dan bahkan mendapatkan darah di wajah Jejin. Astaga, pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam. Dan Taksu bertanya mengapa gadis sialan itu memihak anak itu di depan pacarnya sendiri. Kemudian dia masuk ke wajah anak kita dan mengatakan bahwa sepertinya dia sudah tahu semua gadis menyukainya. Dia ingin tahu apakah secara kebetulan dia tertarik pada Nina. Dia cukup imut, bahkan jika dia memiliki temperamen yang buruk. Jika Zuzham jujur dan mengirimkan apa yang dia inginkan, dia bahkan akan menyerahkannya kepada anak itu. Dia yakin dia pasti sangat menyukainya. Jadi katakan saja, Yina, masih di tanah, menertawakan semua hal tentang mereka menjadi pacar dan pacar. Dia tidak bersama seseorang yang mengadakan pesta dan membeli minuman untuk gadis lain dan masih membuat taruhan di media sosial. Dia berbalik dengan marah mengatakan dia sudah meminta maaf atas kekacauan sialan itu. Teman-temannya yang mengundang dan mengatur situasi itu. Dia tidak bersalah atas semua itu. Yena mengatakan apapun, dia tidak layak menjadi pacarnya lagi. Jadi semuanya sudah berakhir. Astaga. Tapi kemudian dia memukulnya dengan tendangan Ronaldinho tepat di perut. Bahkan Jejun merasakan tekanan dari dampaknya. Bung. Gadis malang itu gemetar di sekujur tubuh. Semua bengkok. Yena mengatakan bahwa itu benar-benar akhir bagi mereka berdua. Bahwa dia pasti gila di kepala untuk pernah berkencan dengannya. Tapi dia hanya meraih kerahnya dan bertanya siapa yang memberinya izin untuk putus dengannya. Oke, begitulah. Baiklah kalau begitu. Tapi dia bilang tidak peduli. Dia ingin memukulnya lagi. Silakan saja. Dia bilang baiklah kalau begitu. Mereka akan menyelesaikannya sekarang. Tapi saat dia akan memukulnya, lengannya ditahan. Jijin meletakkan bahunya di sana. Dan Tatsu ingin tahu apa yang dia lakukan. Sepertinya Jijin benar-benar tertarik padanya. Dia mencoba memukul sambil berkata sudah memperingatkannya untuk tidak melewati batas. Dan, pukulan itu mendarat tepat di pipinya. Kupikir dia menghindar. Kupikir dia akan melakukan sesuatu yang epik. Tapi Tatsu bilang dia tidak punya peluang. Dalam benak teman kita, dia ingat seorang gadis pirang menyuruhnya untuk sadar. Dia tersadar, menjejakkan kakinya, dan berhasil tetap berdiri. Tatsu masuk untuk serangan lain, ingin tahu bagaimana si brengsek itu bisa menahannya. Karena sudah begini, dia tidak akan menahan diri lagi. Dan, dia memukulnya tepat di ulu hati. Jenis pukulan yang membuat siapapun pingsan, dan kupikir itu sakit. Atau mungkin tidak karena Jijin hanya menatap balik dengan dingin. Taksu masuk untuk melayangkan pukulan lain, menyuruh si brengsek itu mati. Tapi kali ini, Jijun menghindar dan melayangkan pukulan bersih di rahang. Bukan tempat yang sulit untuk dipukul. Orang itu berputar 3 kali, dan wajahnya menghantam aspal. Teman-temannya memanggil Taksu dari samping. Sementara Yino terlihat kaget bertanya apa yang dilakukan Jijun. Ya, membela diri. Benar, kan? Si bodoh itu bangun, sudah meludahkan gigi, lalu menerima tendangan kilat ke dagu. Teman-temannya mencoba masuk, mengatakan dia pasti minta dipukuli. Tapi, jika karakter sampingan utama yang punya nama saja tidak punya peluang, orang-orang malang ini hanya menerima hindaran dan hadiah rahang.
Salah satu dari mereka mengambil batang besi untuk memukul kepalanya, tetapi menerima tendangan putar tepat di dada. Satu lagi ke tanah. Si kepala banteng hanya berdiri di sana. Orang itu belum melakukan apapun sampai sekarang. Sementara Tatsu hanya ingin tahu Jijin itu apa. Dia hanya ada di sana, berdiri di tengah hujan, menatap seperti iblis, dan menerima pukulan lain tepat di wajah. Si bodoh itu mengerang, tetapi mendapat pukulan lain. Pukulan berterbangan sampai Yuna datang menghentikannya, mengatakan jika dia terus seperti itu, orang itu akan mati. Dia terdiam sesaat di sana. Petir menyambar, dan dia bangkit dengan mode berputar. Wajah psikototal. Yuna memanggilnya lagi, tapi dia hanya mengenakan ranselnya dan pergi. Si kepala banteng dan gadis itu bertanya-tanya sendiri sebenarnya dia itu apa. Ceritanya mengatakan beberapa orang bisa merasakannya. Di balik keheningan Jijin ada kegelapan yang dalam. Kemudian kita melihat sedikit lebih awal ketika si kepala banteng menelepon teman kita. Aryung telah mendengar semuanya dan melihatnya dibawa ke gang. Dia pikir itu mencurigakan dan memutuskan untuk mengikuti. Menyelinap dengan rasa ingin tahu. Dia mengintip, ketika dia sampai di sana, yang bisa dia dengar hanyalah teman kita memberikan pukulan ke dagu semua orang. Dari kejauhan, dia mendengar tulang-tulang itu retak, sampai sesuatu mendekat. Seseorang meletakkan tangan di dinding. Itu teman kita, semua berdarah. Dia melirik ke samping dan melihatnya bersembunyi di sana. Dia memberikan sedikit pandangan dari bawah payung. Dengan gemetar, dia menawarkan payung kecilnya kepadanya. Tapi dia memberinya tatapan klasik itu, berbalik, dan pergi. Meninggalkannya di tengah hujan seperti orang bodoh. Keesokan harinya, hari yang cerah. Anak-anak dan kelas bertanya-tanya di mana si Tampan dan Takshu. Kenapa mereka berdua bolos? Para gadis sudah mengeluh, mengatakan tempat itu terasa terlalu kosong tanpa Jijeon di sana. Sementara itu, Yina, dia tahu itu adalah kesalahannya sehingga semuanya berakhir seperti ini. Kemudian adegan beralih ke bawah jembatan. Seorang pria mengatakan dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Sejak dia pergi, dia minum dan berpesta seperti orang gila. Tapi sekarang mereka mengatakan dia berakhir di rumah sakit. Bagaimana itu masuk akal? Dia menyuruh anak itu untuk mengatakannya saja. Bagaimana kondisinya? Si kepala banteng mengatakan wajahnya penuh retakan dan sepertinya dia akan berada di rumah sakit untuk sementara waktu. Dia bahkan meminta tidak ada yang menjenguknya karena terlalu memalukan. Pria itu bertanya berapa banyak yang dipukuli. Dan dia mengatakan 4 orang. Pria dengan tindikan itu Kang Daile. Dia mengatakan dia yakin tidak mungkin Taksu kalah secara fisik. Jadi siapa orang ini? Si kepala banteng menjelaskan bahwa itu adalah anak misterius bernama Jijeon. Seorang siswa yang pindah tetapi tidak banyak bicara dan tidak tahu banyak tentangnya juga. Pria yang marah itu bertanya apakah dia serius mengatakan mereka dipukuli oleh orang asing. Itu memalukan. Segera, pria gemuk besar itu meraih lehernya dan bertanya mengapa wajahnya utuh jika semua orang dipukuli. Pria malang itu, gemetar, mengatakan itu karena dia pikir 5 lawan 1 akan terlalu tidak adil. Dia pikir mereka berempat akan menang. Pria itu membantingnya ke dinding dan mengatakan dia mengarang-ngarang. Kemudian Kang ingin tahu dari sekolah mana anak ini berasal. Si kepala banteng mengatakan tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, dia bahkan belum pernah mendengar suara pria itu. Dia seperti orang bisu. Mendapat tamparan lagi di kepala karena disebut tidak berguna. Pria besar itu kemudian memerintahkannya untuk menggambarkan penampilannya. Sebaiknya berikan detail yang membuatnya mudah diidentifikasi secara visual. Ini dia. Kau sudah tahu. Benar kan? Pria itu tersipu mengatakan dia tidak ingin mengakuinya. Tapi, dia seperti pria tampan seperti model. Dia cukup tampan sehingga semua gadis terus membicarakannya. Selain itu, dia memberikan getaran berasal dari keluarga kaya. Belum lagi, dia memiliki karisma dan mata yang indah. Pria itu menampar punggungnya bertanya ada apa di antara mereka berdua dan apakah dia jatuh cinta. Sementara itu, Kang tertarik pada seorang pria yang baru saja tiba, sangat pendiam, dan memukuli Taksu. Karisma, tampan, dan juga petarung yang baik. Itu kombinasi yang langka. Ya, sudah gemetar. Mengatakan apa itu yang membimbingnya? Astaga! Dalam cerita ini, semua orang aneh. Hari berikutnya, ada anak kita yang sekali lagi diam-diam tiba di sekolah. Dia menuju lokernya, dan si kepala banteng mengawasinya, mengingatkan memerintahkannya untuk mencari tahu semua yang dia bisa tentang anak ini. Orang itu ditatap, dan jelas, dia berkata, astaga, ini terlalu berlebihan. Tetapi sekarang dia mempertanyakan mengapa dia menerima hal seperti ini. Tepat ketika Jijun membuka lokernya, dia melihat sebuah telepon di dalamnya. Sebuah ingatan muncul, astaga. Dia melihatnya, mengambilnya, dan melihat ada pesan yang mengatakan selamat. Seseorang mengatakan dia menerima telepon gratis. Itu sudah tua. Tetapi setidaknya dia bisa menginstal WhatsApp, Facebook, dan mengobrol. Orang itu mengatakan mereka akan mendengarkan masalah apapun yang ingin dia bagikan dan memintanya untuk segera mengirim pesan. Dia melihat sekeliling dan si kepala banteng bersembunyi, bertanya-tanya apakah dia telah ditemukan. Tetapi Jijun melihat ke arah lain dan tebak siapa yang berdiri di sana dengan telepon kecil di tangan. Benar, hanya dari rambutnya, kau tahu. Ya, dia jelas sedang jatuh cinta.
Dia melihat ke layar sementara dia berdiri di sana merah seperti tomat, menunggu anak itu mengiriminya pesan. Bol bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, dan kemudian Ji Jeon hanya meletakkan telepon di atas loker dan pergi. Astaga! Orang itu bergegas, mengambilnya untuk memeriksa, dan melihat itu adalah model lama. Jelas bukan dia. Dia agak bingung bertanya-tanya mengapa Ji Jeng membuangnya dan mengapa tidak dikunci. Tetapi tiba-tiba, seseorang menabrak bahunya, astaga, dan dia membenturkan wajahnya ke loker. Gadis itu mengambil telepon dan menghilang. Orang malang itu semua bengkok, mencoba mencari tahu siapa gadis gila itu. Sementara itu, salah satu teman Yena mengatakan bahwa bibinya memiliki anjing pudel yang punya bayi, dan itu terlalu lucu, dan dia ingin mengadopsinya. Tetapi jelas, Yena tidak mendengarkan apapun. Teman itu menyuruhnya untuk berhenti memperbesar dan fokus. Malu, dia mengatakan dia fokus, tetapi yang lain sudah menegurnya untuk mengatakan dia berbohong, bahwa dia sedang memikirkan Ji Jeon yang absen lagi. Tersipu, dia mengatakan tidak. Dia tidak memikirkannya seperti itu sepanjang waktu. Tetapi tepat saat itu, wajah temannya tiba-tiba memerah juga, memanggil nama Ji Jeon. Di sana dia, si berandal, berdiri tepat di depan pria itu. Satu tatapan darinya dan Yena sudah membeku di sana, tidak tahu harus berkata apa. Dia menyerahkan semuanya kepada temannya, menyuruhnya untuk menunggu di sana, dan berlari ke arahnya. Entah dari mana, melompat masuk dan memberinya pelukan, bung. Semua orang di sekitar agak bingung. Sementara yang sudah menangis mengatakan dia sangat khawatir tentang dia dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia telah menyelamatkannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia akan berterima kasih padanya selamanya. Si kepala banteng berada di samping menonton dan melihat bahwa sudah dikonfirmasi para gadis jatuh cinta padanya. Dia memutuskan kemudian untuk membuat catatan lain. Informasi yang dia kumpulkan, dia terlambat datang ke sekolah, sebagian besar gadis menyukainya, dan dia masih tidak berbicara. Itu dia. Dengan itu, hari sekolah lain berakhir, dan ada pria tabah kita berjalan pulang. Namun, di jalan, ada seorang pria di atas sepeda motor merokok sebatang rokok, hanya menatap. Segera, dia yakin. Dari penampilannya, itu hanya bisa menjadi jenis bajingan yang suka pamer. Dia bersiul, memanggil orang yang memakai kacamata, yang naik sepeda, bung, dan keduanya menuju anak kita. Satu di setiap sisi menguliknya dan bertanya apakah dia orang itu. Jojong. Anak kita memberikan tatapan khas itu, seolah-olah dia akan menjawab dengan benar. Dan kemudian orang yang memakai kacamata mengatakan persis itu, karena dia tidak menjawab, itu pasti Jae Jeon. Bos ingin sedikit mengobrol, jadi akan lebih baik jika dia naik sepeda. Yang lain bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Kang Daile dari sekolah Haesung, seorang legenda untuk mencapai 3 besar segera setelah dia memasuki tahun itu. Tidak ada satu bajingan pun di kota ini yang tidak tahu namanya. Dan sekolah tempat mereka berasal, bung, bukanlah tempat bagi pecundang seperti yang mereka pelajari sekarang. Dan Kang yang sama yang ingin bertemu dengannya, jadi akan baik baginya untuk naik. Tetapi anak itu tidak melakukan apa-apa. Orang itu menyuruhnya untuk berhenti takut. Dia tidak dipanggil untuk dipukuli. Itu hanya untuk naik. Ini masih merupakan undangan ramah. Orang di kelas bertanya apakah dia tuli juga dan menyuruhnya lagi untuk naik ke belakang. Orang-orang ini terdengar seperti mereka ingin terlalu dekat dengan jika anak kita mulai berbalik. Dan orang itu meraih ranselnya, bertanya apakah dia benar-benar akan bersikeras. Sepertinya dia harus mematahkan kedua kakinya, jadi dia akan bergerak. Tetapi Jiju memberinya tatapan kecil itu, dan orang itu melepaskan ranselnya dan berjalan pergi seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Pria itu menjatuhkan ransel mengatakan bahwa bajingan itu aneh dan keduanya menghidupkan sepeda motor menuju dia. Tetapi dia sudah masuk ke gang, dan orang itu mencoba melakukan manuver dan membanting bahunya ke dinding. Yang lain berhasil menangani gerakan dengan lebih baik, bung. Tetapi Ji Jeon sudah menaiki tangga dan bajingan itu datang menyerbu. Astaga, apakah dia benar-benar menaiki tangga di atas sepeda? Gaiji Nagas memberi sedikit dorongan pada kantong sampah, bung, dan kemudian tendangan langsung ke dagu pria itu. Karena idiot yang terbang dengan sepeda menabrak teman, keduanya berguling menuruni tangga. Sebuah sepeda motor di tanah, hampir mati, benar-benar hancur. Segera, pria itu, berdedikasi seperti biasa, menyuruh yang lain untuk bangun dan mengejar bajingan itu. Dia mulai berlari menaiki tangga. Astaga, anak itu seperti hantu. Kau melihatnya di sudut, tetapi ketika kau sampai di sana, dia sudah pergi. Kemudian kau melihat ke samping. Dia turun tangga, tetapi ketika kau meraih bahunya, itu hanya orang aneh jelek lainnya. Orang malang itu bahkan membuat yang lain marah dan menerima pukulan gratis, bung. Di dekatnya juga ada Jae-jin Batman, bung, tangan di sakunya, menatap kedua orang itu dari atas, berbalik dan pulang. Kembali di jembatan, kedua idiot itu melembutkan nada bicara mereka, meminta maaf. Kang bertanya apakah bajingan itu menolak undangan itu, dan orang-orang itu mengatakan bahwa, sayangnya, ya, dia agak licik, tetapi mereka hampir menangkapnya. Pria kekar besar itu menghentak ingin tahu bagaimana mungkin dua orang tidak bisa membawa masuk satu anak pun. Orang yang semua bengkok mengatakan itu karena mereka terjebak di labirin di tangga dan akhirnya tersesat.
Sementara itu, Kang hanya mengatakan bahwa semakin dia mencoba menangkap anak ini, semakin menarik dia. Dia bertanya pada Sumin apakah dia menemukan sesuatu. Di sana dia datang dengan catatan-catatannya semua canggung, mengatakan dia mengamati sepanjang hari, tetapi tidak yakin apakah dia akan berguna. Kang melihatnya, terhubung ke sekolah, gadis-gadis menyukainya, dan dia tidak berbicara. Kemudian memberinya tatapan bertanya apakah itu benar-benar pekerjaan yang berhasil dia lakukan. Pria kekar itu bertanya apakah bajingan itu ingin dipukuli. Dan di sana dia melakukan push-up juga. Kang kemudian mengatakan untuk membiarkan mereka pergi, tetapi memberitahu si kepala banteng bahwa dia memberinya kesempatan terakhir untuk membawa anak itu ke pintu keluar belakang sekolah. Dia sebaiknya setidaknya berhasil melakukan itu, dan Daesik ingin memastikan dia akan patuh. Besok, anak itu tidak akan punya pilihan. Dia akan bertemu dengannya. Orang itu hanya menjawab bahwa dia menjamin itu diurus. Sementara itu, si kepala banteng yang malang, Bung, tidak mengerti mengapa dia terlibat dalam semua ini jika dia bahkan tidak tahu siapa Jejin sebenarnya. Hari berikutnya, si kepala banteng memegang 2 jus anggur dan teman-temannya berpikir dia membelinya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hanya berbalik ke arah si bodoh dan mengatakan dia tidak akan pernah membeli apapun untuk idiot seperti dia. Itu untuk orang lain. Seorang teman bertanya untuk siapa itu. Saat itu juga, si kepala banteng melihatnya dari belakang dan langsung menghampiri anak kita. Menyapanya selamat pagi dan mengatakan seperti biasa. Dia terlihat luar biasa. Ini sedikit minuman untuk membantunya rileks. Anak kita menatapnya dan si kepala banteng mengatakan dia mungkin salah paham. Dia tidak berteman dengan para anggota geng itu atau geng manapun. Itu sebabnya dia bahkan ada di sana untuk berterima kasih karena telah menjaga orang-orang itu. Melihat orang-orang bodoh itu dipukuli membuatnya merasa senang. Dan itulah sebabnya dia menawarkan minuman ini. Tapi Jijun, seperti biasa, mengabaikannya dan pergi. Si kepala banteng tahu itu tidak akan semudah yang dia harapkan. Tetapi entah bagaimana, dia harus membawa anak ini ke belakang sekolah. Jika tidak, dialah yang akan dipukuli oleh Daesik. Hari sekolah dimulai dan di sana ada anak kita di mejanya seperti biasa. Tenang sementara semua orang bermain-main. Dia bangun beberapa saat kemudian ketika tempat itu kosong. Sementara si kepala banteng hanya di sana mengawasi. Sepertinya selama istirahat, dia akan mengambil camilannya dan seperti biasa menuju ke wilayahnya di lantai atas. Bung. Sesampainya di sana, Minnie si penguntit telah meninggalkan ponselnya lagi dan mengirim pesan kecil menanyakan apakah dia akan makan sendirian. Si brengsek itu belum melakukan apapun, dan gadis itu sudah gemetar merah. Dia melihat ponsel itu dan dia ada di sana. Mengirim 200 pesan yang ingin tahu apakah dia selalu makan sendirian di sana. Dia bilang dia juga kadang-kadang suka makan sendirian dan melihatnya di sana. Dan karena itu, dia ingin berbicara. Dia melihat ke satu sisi dan kemudian sebuah pesan masuk mengatakan dia ada di sisi lain. Dia melihat ke sisi lain, dan ada tangan kecil yang melambai. Oh, pembuat onar itu. Menjadi tampan pasti membuat hidup lebih mudah. Bung. Dia benar-benar belum melakukan apapun. Gadis itu melakukan segala yang dia bisa untuk mengejarnya. Tuhan benar-benar punya favorit. Beberapa dilahirkan tampan dan yang lain dilahirkan terbalik. Kemudian dia menyembunyikan tangannya dan meminta maaf. Mengatakan dia tidak merasa nyaman bertemu banyak orang. Dia mendengar dia juga tidak banyak bicara. Dan dia agak sama. Yang membuatnya penasaran adalah mengapa dia tidak berbicara. Ibu jari sepertinya sedang mengetik sesuatu. Tetapi kemudian tiba-tiba seseorang memanggil Jejun. Itu si brengsek kepala banteng, mengatakan betapa kebetulannya mereka sering bertemu akhir-akhir ini. Dia datang ke sana untuk makan roti sendirian, tetapi karena dia bertemu dengan seorang teman, mereka bisa makan bersama. Anak kita hanya di sana, tenang, menyesap soda kecilnya dalam keheningan total. Sementara itu, gadis penguntit Aurium hanya menatap, berharap mendapatkan pesan dari anak itu. Kemudian anak kita melihat ke samping dan melihat kepala banteng gemetar dan menangis. Dia keceplosan sambil menangis bahwa sayangnya, dia tidak punya teman. Itulah satu-satunya alasan dia mencoba bergaul dengan Taksu dan orang-orang lainnya. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang terisolasi. Kau tahu, dia takut sendirian. Mungkin mereka berdua yang sama-sama penyendiri harus tetap bersama. Tapi, Bung, hanya ada di sana, statis, bahkan tidak melihat pria itu. Si kepala banteng hampir mati karena frustrasi. Bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berhasil pada anak sialan ini. Dia bahkan berhasil mengeluarkan air mata. Kau tahu, dari lubuk hatinya di mana tidak ada reaksi. Kemudian Zuzhan bangun dan mulai berjalan pergi. Kasihan sekali. Tetapi si brengsek itu meraih lengannya dan memohon padanya untuk menunggu. Dengan putus asa bertanya apakah mereka bisa berteman. Tapi Zuzhan terus berjalan, menyeret pria itu bersamanya. Bung. Berjalan pergi, membanting pintu, dan meninggalkannya begitu saja. Pesan-pesan datang ke ponselnya dari Dasak menanyakan mengapa mereka masih belum muncul dan di mana anak itu. Si kepala banteng menggigit kukunya. Bung. Jika dia tidak membawa anak itu, dialah yang akan dipukuli. Jadi dia berlari keluar kelas dengan putus asa, mengatakan dia masih punya kesempatan. Dia melihat sekeliling kelas, tidak melihat anak itu sampai dia melihat orang gila itu duduk di atas salah satu meja. Si kepala banteng sudah merah padam, bertanya-tanya apakah si brengsek itu sedang merekam iklan. Kemudian dia terkejut.
Mungkin itu pesan lain dari Dasek yang menanyakan di mana dia berada. Anak itu mengumpulkan keberaniannya dan sekali lagi memanggil Jae-jun. Dia bilang dia senang dia ada di sini. Dia mengirim pesan ke ibunya yang sangat bangga bahwa dia akhirnya mendapatkan seorang teman. Dia bahkan meminta untuk bertemu dengannya di bawah karena dia ingin melihat siapa teman baru putranya itu. Dan dia ingin, kan, agar dia menghormati permintaan itu. Ini bukan sesuatu yang serius. Jae-jin tetap diam. Sementara si kepala banteng yakin bahwa manusia manapun akan menerima permintaan seperti itu. Dia tidak akan menolak itu. Dia melihat anak kita berpikir dan percaya dia sedang merenungkan apakah akan pergi atau tidak. Tetapi sejujurnya, sepertinya dia tidak benar-benar ingin pergi. Kemudian si kepala banteng mendorongnya, mengatakan mereka berteman, dan itu akan cepat. Jadi tidak masalah. Tapi Aryam hanya mengawasi dari samping. Dan, ya, si penguntit sangat waspada. Jadi dia mulai memimpin anak kita di jalan, mengatakan ini adalah cara tercepat untuk sampai ke sana. Sementara dalam benaknya, dia meminta maaf, mengatakan bahwa di lingkungan ini, Bung, jika kau terlalu polos, kau tidak akan bertahan. Dia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada seseorang, dan sekali lagi meminta maaf. Dan di sana ada Daisik, tersenyum saat menerima pesan itu. Dia berjalan menuju keduanya dan melewati mereka dengan menabrakkan bahunya ke anak kita. Bung, anak itu menjadi lemas, pria itu sudah meraihnya dari ransel, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dan mengatakan bahwa berjalan seperti itu, dia akan berakhir tertabrak. Apa-apaan ini, Bung? Sebelum anak kita bisa melakukan apapun, pria itu sudah menariknya dari ransel dan membenturkannya ke dinding. Pria itu mendekat dan mengatakan senang bertemu dengannya, meraih lehernya, dan mengatakan dia benar-benar memiliki wajah yang cantik. Ini dia yang lain. Tetapi di sisi lain, tampaknya keterampilan yang dibicarakan orang agak dibesar-besarkan. Sampai Ji-jun meletakkan kakinya di dadanya dan mendorongnya ke belakang. Anak kita mendarat di kakinya, tetapi ponsel kecil yang didapatnya memantul di tanah dan menuju ke saluran pembuangan. Dia terganggu melihat itu, dan pada saat yang sama, Daisy datang untuk melayangkan pukulan. Bung, dia terpaksa menarik lengannya ke atas untuk bertahan. Tetapi meskipun begitu, dampaknya sangat keras. Setidaknya dengan blok itu, dia berhasil melemparkan kakinya ke belakang dan menjauhkan ponsel dari saluran pembuangan. Pria itu mengepalkan tinjunya dan mengatakan sudah waktunya untuk menghabisinya. Menatapnya ke bawah, dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang dengan perbedaan ukuran mereka. Dan anak kita hanya ada di sana. Seperti biasa, tebak apa? Diam. Sementara si kepala banteng jauh di kejauhan meminta maaf, mengatakan bahwa jika dia dipukuli dengan cepat, Dasek akan segera berhenti. Si brengsek itu berlari untuk menyerangnya dengan bahunya. Tetapi anak kita hanya meraih ranselnya dan menggunakannya sebagai perisai. Masih terbanting ke dinding, tetapi itu tampak terkendali. Dasek kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya sedikit lebih pintar dari yang terlihat. Anak kita mengosongkan ranselnya. Pria itu menyerang lagi, dan dia melakukan flip ke samping, melemparkan tali di sekitar kakinya, menarik dari belakang, dan menjatuhkan Dasek telentang. Pria itu hendak berteriak, memanggilnya brengsek, tetapi kemudian datang sebuah pukulan yang mendarat tepat di samping tengkorak. Pria itu membeku di sana, bung. Dan kemudian Daisy melihat pria itu berdiri di atasnya dengan kaki besar di belakang lehernya dan bertanya-tanya apakah dia mencoba bertingkah sombong. Bung, dia mencoba bangun, tetapi anak kita melemparkan pukulan berputar, memukulnya di atas kepala. Dan aku tidak tahu apakah itu sekali atau dua kali. Tetapi dari jauh, kepala banteng ada di sana, ketakutan, bertanya-tanya bagaimana dia mengalahkan Dasek. Pria malang itu sudah memiliki wajah yang lebih hancur daripada di foto selfie. Asap keluar, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kemudian anak kita hanya bangun, melirik ke belakang, mengambil telepon, tetapi si brengsek itu datang seperti monyet dengan dua kaki mengatakan ini belum berakhir. Anak kita berbalik untuk mencoba membela diri, tetapi akhirnya menjatuhkan telepon. Saat itu juga, dia meraihnya dan mengatakan bahwa dari kelihatannya, benda ini tampaknya penting baginya. Semua yang dia datang ke sini untuk lakukan adalah membawanya ke Kendaile. Sayang sekali dia tidak akan bisa mengantarkan anak itu dalam keadaan babak belur. Kemudian dia menelepon seseorang, orang-orang motor muncul, dan dia naik sambil berkata bahwa jika dia menginginkan ponsel ini, dia harus pergi ke Taman Shigisha. Pesta penyambutannya sudah disiapkan. Motornya meraung dan melaju. Dan saat itu, Bullhead datang mencoba basa-basi, menanyakan apakah dia terluka dan apa yang terjadi. Dia benar-benar hampir dipukuli. Tetapi apa yang akan dia lakukan sekarang jika orang-orang itu memiliki ponselnya? Jika dia tidak pergi sekarang untuk mengambilnya kembali, semua informasi bisa bocor. Dia bisa lupa bertemu ibunya dan langsung pergi ke taman. Anak kita, seperti biasa, hanya diam di sana. Bullhead berpikir, astaga, dia melakukan lebih dari 120% pekerjaannya. Dia tidak tahu apakah bajingan itu akan pergi atau tidak, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kemudian Ji-jun bangun dan mulai berjalan. Karena rumahnya berada di arah yang berlawanan, Bullhead menyimpulkan dia benar-benar pergi. Adegan beralih ke anak kita yang sedang menaiki tangga. Dia berjalan melewati orang-orang yang kelelahan di sana, semua merokok dan mempersingkat umur mereka. Ketika dia sampai di puncak,
Ya, sambutan yang tepat sedang menanti. Hanya sekelompok penari K-pop palsu dengan rambut berwarna dan tindikan di seluruh wajah mereka. Anak kita, bagaimanapun, hanya berdiri di sana menatap semua orang. Di belakang ada bajingan Kang Daele mengatakan bahwa akhirnya ada sesuatu yang bagus muncul. Dia sudah menunjukkan teleponnya dan bertanya apakah dia datang untuk itu. Ji Jun tidak mengatakan apa-apa seperti biasa dan berjalan ke arahnya. Kang mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang penting di telepon. Tidak ada satupun kontak yang disimpan dan tidak ada riwayat panggilan. Satu-satunya hal yang dimiliki benda sialan itu adalah beberapa pesan dari seorang gadis yang tampaknya menyukainya. Tetapi mengingat dia datang jauh-jauh ke sana untuk mengambil telepon itu kembali, itu pasti berarti sesuatu baginya. Jae Jin mengulurkan tangannya, dan Kang bertanya apa itu. Apakah dia pacarnya? Atau mereka hanya main-main? Sekarang dia sangat penasaran. Dia bahkan mengiriminya pesan sendiri karena dia merasa agak frustrasi melihat percakapan manis di antara mereka. Dia tidak perlu khawatir. Apa yang dia katakan padanya akan membantu segalanya bergerak. Mengingat penguntit itu sudah jatuh cinta. Astaga, dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia tawarkan yang tidak akan dia terima. Tetapi dengan Aryam, satu-satunya masalah adalah bahwa pesan yang dikirim bajingan itu tidak terdengar seperti anak kita. Dia mengirim ke Hai, mengatakan dia sangat kesepian dan bertanya apakah dia ingin bertemu dengannya. Jika dia pergi ke taman kota, dia akan secara resmi menjadi pacarnya mulai hari ini. Kembali dengan Kang, dia mengatakan bahwa jika dia muncul setelah melihat pesan itu, maka pasti dia menyukainya. Dan setelah dia mencetak gol itu, dia akan berutang budi padanya. Ji Jin bagaimanapun masih di sana. Tangan besar terulur, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian Kang mengatakan dia mengerti apa ini. Tetapi anak buahnya telah bekerja keras untuk membuat anak itu muncul. Belum lagi dia memukuli Taksu. Bahkan jika dia tidak menyukai bajingan itu, mereka pernah berteman. Jadi dia memberitahu anak kita bahwa jika dia datang jauh-jauh ke sana, dia harus mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar. Ji Jin, teba apa? Masih tidak mengatakan apa-apa. Dan pria itu mengatakan dia benar-benar aneh. Karena dia menang di telepon, kesepakatannya akan sederhana. Jika dia bisa selamat dari perkelahian melawan semua orang, dia akan mendapatkannya kembali. Sepertinya dia tidak mengerti bagaimana segala sesuatu bekerja di sekitar sini karena dia baru saja dipindahkan. Daerah itu memiliki sistem peringkat yang sangat kompetitif, dan saat dia memukul Tatsumen, dia memasuki peringkat. Dan sekarang saatnya baginya untuk menunjukkan seberapa terampil dia sebenarnya. Daesik yang sangat itu sudah ada di depannya, mengatakan bahwa ini saatnya untuk membalas dendam. Dia masuk untuk melayangkan pukulan, tetapi astaga, anak kita hanya menghindar. Memberinya tatapan, dan D6 mengatakan dia menyampaikan seorang bajingan. Kemudian pria itu berteriak agar semua orang menyerangnya. Bung! Anak kita menghindar yang satu, melangkah ke samping, mengepalkan tinjunya, dan pergi untuk meninju wajah pria itu. Tetapi menjadi semua mulia dan heroik, dia berhenti tepat sebelum menghancurkan tengkorak yang lain. Dua lainnya datang dari belakang. Dia melirik mereka, menutup lengannya, berjalan, tetapi dibanting ke tanah. Dia jatuh di antara kaki pria lain yang, astaga, benar-benar mendarat tepat di wajah. Pada saat yang sama, Cristiano Ronaldo lain datang untuk melakukan sundulan. Dari jauh, Kang hanya mengawasinya dipukuli dan bertanya-tanya mengapa bajingan itu hanya menghindar dan memblokir. Rupanya, dia tidak terlalu tertarik dengan bisnis peringkat ini. Pria di sebelahnya mengatakan bahwa orang aneh ini bahkan tidak berteriak bahkan saat dipukuli. Sepertinya dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk tetap diam. Anehnya, Kang mengatakan dia penasaran suara seperti apa yang akan keluar dari wajah seperti itu. Aku memberitahumu, tempat ini aneh, Bung. Dan kemudian dia berteriak kepada orang-orang yang mengatakan bahwa siapapun yang membuatnya berteriak akan memenangkan Jordan edisi terbatas. Orang-orang terlihat bersemangat, dan seketika, semua orang bergegas untuk memukulinya. Ji Jin hanya menahan semuanya sementara Kang berteriak, menyuruhnya untuk bergegas dan menunjukkan keterampilan seperti apa yang dia miliki. Dia seharusnya membuktikan bahwa dia adalah barang langka. Daesik datang menyerang, menyuruh semua orang untuk minggir dan bertanya kemana semangat juangnya pergi. Astaga! Dia menendang tepat ke dagu yang benar-benar menjatuhkan anak itu ke tanah seperti sepotong sampah. Dia terbaring di sana semua terpuntir sampai salah satu dari mereka mengambil batu dan mengatakan dia akan menghancurkan kepalanya kecuali dia berteriak. Tetapi entah dari mana, Hamdaile menampar kepalanya dan bertanya apakah dia ingin mati karena mencoba gerakan murahan seperti itu. Pria itu meminta maaf dan Kang membungkuk ke arah anak kita. Ingin tahu apakah dia benar-benar suka dipukuli atau apakah dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia memperingatkannya, ini tidak akan berakhir sampai dia membuktikan dirinya. Bulheat berada di belakang pohon ewet. Dia mengikuti anak kita untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan sekarang dia merasa buruk. Seperti yang dia harapkan, bahkan jika Ji Jeon kuat, tidak mungkin untuk mengalahkan seluruh geng sendirian. Tetapi kemudian, dia melihat Ori mendekat. Sial, Bung. Dia benar-benar pergi ke sana. Sudah kubilang bajingan ini sesuatu yang lain. Dia mengirim satu pesan yang mengatakan, datang ke sini, dan kamu akan menjadi pacarku, dan gadis itu muncul. Kemudian telepon Kang bergetar, dan segera dia melihat pesan darinya memintanya untuk melepaskan anak itu.
Ketika dia melihat ke belakang, ya, di sana dia berdiri dengan sedikit busa di tangannya. Kang mengatakan mungkin sekarang dia akhirnya akan termotivasi untuk bertarung. Minat cintanya yang kecil muncul. Dia mengirim salah satu pria mengejarnya, dan yang satu langsung melangkah keluar dari jalan. Dia hanya ada di sana mengetik, mengirim pesan, ketika tiba-tiba dia meraih lengannya dari belakang. Sudah mengatakan aneh bahwa seseorang yang begitu cantik akan datang jauh-jauh ke sana. Dia menarik lengannya, melemparkannya ke depan, dan mengatakan dia tidak akan pergi hari ini. Bullhead, mengingat dia dari kelas Aurium dan bahwa dia adalah penggemar nomor satunya, sudah sangat marah dengan apa yang dilakukan bajingan itu. Tetapi ketika dia berpikir untuk bertindak, bung, dia melihat mereka berdua berbicara dan hanya terus bersembunyi, gemetar ketakutan. Kemudian pria itu kembali ke Kang dan mengatakan dia membawanya. Ji Jin melihat, bung, melihat gadis malang itu, mereka semua gemetar. Anak laki-laki itu juga, dia belum melakukan apapun sejauh ini. Secara harfiah, ini adalah saat kita dapat mengatakan bahwa protagonis belum mengucapkan sepatah kata pun, dan gadis-gadis ini hanya membawa kekacauan ke dalam hidupnya. Aku tidak pernah tahu apakah itu dia atau dia yang mengingat ketika dia memberinya payung, melihat ke belakang, melambaikan tangan kecilnya, dan sekarang dia semua kacau di sana. Apakah Zijun akhirnya akan mulai menganggap ini serius? Bung? Orang-orang semua melihat ke belakang mengatakan bahwa, ya, gadis sialan itu benar-benar muncul. Kemudian Daezik menginjak bahu Jijin dan bertanya apakah dia datang jauh-jauh ke sana untuk menjadi kekasih anak itu. Sayang sekali karena sekarang dia merasa bersalah. Itu karena anak itu agak membuat frustrasi dan dia harus bersikap sopan. Rim mulai mengetik pesan yang mengatakan bahwa dia hanya seorang teman dan meminta mereka untuk membiarkannya pergi. Dan kemudian Kang, bingung, bertanya mengapa dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia menyuruhnya untuk terus menyebutkan namanya, tapi dia hanya gemetar. Saat itu juga, Kang mengatakan itu ironis. Sepertinya mereka berdua sama saja. Orang-orang di sekitar tertawa, mengatakan ada dua orang aneh di sana yang tidak membuka mulutnya. Sungguh, pasangan WhatsApp itu. Sekali lagi, Kang mengatakan dia tidak tahu bagaimana, tetapi dia akan memberikan hadiah kepada siapapun yang membuat salah satu dari mereka berbicara. Daezik bertanya apakah boleh baginya untuk mengganggu gadis itu, dan Kang berkata ya. Kemudian orang-orang sudah mulai berputar-putar mengatakan bahwa jika dia tidak berbicara, dia juga tidak mengatakan tidak. Mengapa mereka terus mengganggu Ji Joon ketika mereka bisa bersenang-senang dengannya? Sudah ada satu orang aneh yang menjambar rambutnya sambil mengatakan baunya harum. Saat pria itu bertanya sampo apa yang dia gunakan, ekspresi Ji Joon berubah, bung, dan Kang hanya menonton, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Akankah dia terus menahan diri seperti itu? Sementara itu, seorang pria lain menjambak dagunya, dan dari kejauhan, Bullhead marah karena dia terjebak dalam semua ini. Anehnya, orang aneh yang memegangi wajahnya bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan mulut itu. Salah satu dari mereka menyuruhnya untuk berteriak, dan saat itulah Ji Joon melangkah ke samping dan menerima pukulan tepat di dagu. Pria di sebelahnya menoleh, melihat orang bodoh itu jatuh, dan pada saat yang sama juga terkena pukulan. Pria kapok berambut merah muda itu, bung, membuka mulutnya dan juga dipukul. Saat itu juga, Kang merayakan, mengatakan bahwa akhirnya, Ji Joon mulai berkelahi. Ryeon, di sisi lain, hanya ada di sana, membeku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sisa kelompok menyerbu masuk, dan anak kita menghindari pukulan, meraih kaki salah satu dari mereka, pergi untuk melemparkannya. Tetapi yang lain meraihnya dari samping. Dia menjambak rambutnya, membantingnya ke tanah, meninju wajahnya. Yang lain datang untuk menendang, dan dia meraih kaki pria itu. Dan saat itu juga Daesik datang sementara pria lain memohon padanya untuk melepaskan kaki pria itu. Anak kita mendapat tendangan di wajah salah satu pria, melompat ke arah Daesik, menghindari pukulan, menginjak pahanya, dan menerima lutut di dagu. Tetapi bahkan sebelum jatuh, bam, tendangan berputar tepat di bawah rahang. Kang merayakan di belakang mengatakan dia benar-benar yang langka. Tapi, bung, Daesik sialan itu menahannya dan masih meraih dadanya. Mengatakan dia akan menghancurkan pecundang itu. Tapi Ji Jin hanya memberinya siku ganda ke tengah tengkorak, bung. Sebuah combo lengkap. Saat itulah akhirnya bajingan itu dibanting ke tanah. Kupikir orang-orang akan takut. Tapi tidak. Itu menyerbu lagi, dan Ji Jin harus terus menghindar. Bung, meninju satu, menendang yang lain, sementara Kang ada di sana mencoba memahami dari mana anak ini berasal. Dia benar-benar jauh melampaui apa yang Kang harapkan. Kemudian pria kepala banteng biru di belakang berteriak agar bajingan itu berlutut atau pacar kecilnya terluka. Tapi, bung, ketika Ji Jun menoleh, seolah-olah dia melihat sesuatu dari masa lalu. Rupanya, bahkan ketika dia masih kecil, bajingan ini sudah memiliki gadis-gadis yang mengejarnya dan masalah yang mengikuti. Gadis itu menangis memanggil namanya, dan itu membangkitkan sesuatu dalam diri anak laki-laki itu. Bung, aku melawan senjatanya baru saja menghiasi pria itu, tetapi satu melangkah maju dan yang lainnya gemetar. Kemudian seseorang mencoba mengatakan sesuatu, dan ada seorang pria yang datang dari belakang untuk memukulnya. Tetapi pria itu hanya menerima siku tanpa bahkan dilihat. Saat itu juga, Ji Jun menyerbu.
Pria itu mengatakan untuk tidak mendekat, tetapi tetap saja dipukul tepat di wajah. Sudah tergeletak di tanah, dan sekarang seperti adegan taksi, bung. Ji Jeon membentak dan mulai melepaskan pukulan demi pukulan ke wajah pria itu. Kemudian Kang di belakang mengatakan itu sudah cukup, menyuruhnya untuk berhenti, menunjukkan telepon, dan menyuruhnya untuk mengambilnya karena dia pantas mendapatkannya. Satu-satunya harga adalah dia harus bergabung dengan grup. Itu karena dia tidak bisa menahan hal-hal yang dia inginkan. Wah, penjahat kecil macam apa orang ini? Benar, masih menunggu penjahat lurus dalam cerita ini. Anak kita bangun, masuk dengan terkepal dan Kang merentangkan lengannya ke samping mengatakan sudah selesai. Bung. Apa yang dia pikir sedang dia lakukan? Dia sudah cukup bersenang-senang, jadi tidak ada alasan untuk menatapnya seperti itu. Tapi Bung, Ji Jun hanya mengangkat tinjunya. Kang melirik, dan dia adalah orang yang masuk ke posisi bertarung. Bung, meninggalkan hanya afterimage di belakang, melangkah ke samping, dan mendarat satu kotak di dagu Ji Jun. Sial, kupikir dia akan dihancurkan oleh orang-orang konyol itu. Anak kita jatuh ke tanah, dan aku tidak tahu apakah dia bangun atau pingsan, tetapi dia cukup babak belur. Kemudian Kang mendekat dan mengatakan dia sudah menyuruhnya untuk menghentikannya, melemparkan telepon ke dadanya dan menyuruhnya untuk mengambilnya dan berhenti menjadi menyakitkan. Dia memanggil anak buahnya, semuanya dipukuli sampai babak belur, dan menyuruh mereka untuk pergi. Bung, kru menuju ke bawah tangga, semua orang bertanya-tanya siapa bajingan itu. Dae masih memperbaiki rahangnya, bertanya apakah Kang benar-benar ingin merekrut orang aneh yang bahkan tidak berbicara. Kang meskipun tidak benar-benar mendengar apapun karena bibirnya berdarah, dia yakin dia menghindar dengan sempurna. Bahkan dengan anak itu semua dipukuli, dia bereaksi cukup cepat untuk memotong bibirnya. Dia benar-benar memiliki bakat untuk memukul titik lemah. Dan jelas, Nami menginginkan anak itu untuk dirinya sendiri. Enyahlah, orang aneh. Sementara itu, kembali di taman, anak kita duduk di bangku. Sekarang apa? Pasangan bisu itu hanya ada di sana, saling menatap. Dia duduk, dia menatapnya, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia tiba-tiba berlari. Luar biasa. Begitu dia sedikit lebih jauh, dia mengatakan kepadanya untuk menunggu, bahwa dia akan mendapatkan obat. Sementara Jin Jun hanya mengingat saat pria itu berkata untuk berlutut atau dia akan menyakitinya. Dia mendongak sambil berpikir keras, meletakkan telepon di bangku, dan pergi. Wah, apa-apaan? Rendahan ini sedingin neraka. Bullhead hanya menonton, berpikir bahwa jika itu 1 lawan 1 sejak awal, dia pasti akan menang. Sepertinya seseorang yang sangat berbahaya telah memasuki sekolah. Pada saat itu, dia berjalan menuju bangku dan melihat telepon. Segera, dia ingat itu adalah yang sama yang dia tinggalkan di rak, dan sekarang dia tahu bahwa Oriam yang memberikannya kepadanya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua, siapa dia muncul di latar belakang. Semua putus asa membawa obat. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan busa itu, tetapi memutuskan dia tidak peduli, hanya mengambilnya dan pergi berlari. Oriam sampai di sana dan jelas melihat bangku itu kosong. Sepertinya seorang gadis membutuhkan kacamata, mendapatkan dalam 10 langkah untuk menyadari tidak ada yang duduk di sana. Sementara itu, Bullhead sudah menghilang juga. Telepon berdering. Ini Rion mengatakan dia membeli obatnya, tetapi dia pergi. Apakah luka-lukanya baik-baik saja? Bullhead kesal karena bajingan itu. Ji Jin meninggalkan Rion semua khawatir, dan sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia harus mengirim pesan kecil untuk menenangkannya. Pada saat itu, Ryu mengirim namanya mengatakan dia dari kelas 4. Bullhead malang. Dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Lalu dia berterima kasih karena sudah menyelamatkannya dan bertanya apakah mereka bisa mulai berbicara sedikit demi sedikit. Tentu saja. Benar, Bung, si kepala banteng punya kesempatan seperti ini di tangannya, dan sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin dia harus mengabaikannya, tapi dia merasa tidak enak. Atau, jelas, dia bisa saja berpura-pura untuk sementara waktu. Dan ada Ryum. Jelas, melihat pesan itu masuk, dan dia hanya mengirimkan Au. Setidaknya itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikirim Ji Jeon. Kecuali fakta bahwa dia tampaknya tidak akan pernah mengirim apapun sama sekali. Hari berikutnya, hari yang cerah, dan di tengah gang, teman itu menyaksikan perkelahian itu. Sepertinya si kepala banteng merekam semuanya dan menunjukkannya padanya. Temannya bertanya apakah itu bukan siswa bisu yang dia katakan idiot. Si kepala banteng berkata, ya, tetapi anak itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Temannya langsung berkomentar bahwa pria itu berkelahi dengan sangat baik. Jika dia tahu bagaimana melakukan itu, dia akan sangat populer. Tapi, si kepala banteng sudah berpikir bahwa bajingan itu terlalu populer. Bahkan Didan, Aryam menyukainya. Sekarang dia yang menyukai Aryam dan marah karena meskipun dia menyukainya, dia diabaikan. Pada saat yang sama, tentu saja, dia merasa lega. Tetapi dia berada dalam kekacauan emosional. Bagaimana dewinya bisa ditolak seperti itu? Pria berambut hitam itu mengatakan mereka harus memasukkan perkelahian itu ke TikTok. Benda itu akan menjadi viral. Si kepala banteng berkata, tentu saja tidak. Tetapi pria itu sudah melarikan diri. Dia mencoba mengejarnya, tetapi akhirnya menabrak seseorang dan jatuh dengan posisi aneh di tanah.
dia akan meminta maaf, tetapi di sini datang pria K-pop berikutnya yang akan memukulinya. Peringkat 2 SMA baik dong, Kim Jin-woo. Hampir Sung Jin-woo. Hanya menukar Sung dengan Kim. Dan sepertinya pria itu terkenal karena si kepala banteng sudah gemetar mengatakan dia akan memasang kembali lencananya. Memasangnya dengan bengkok dasinya dan ditampar wajahnya karenanya. Rupanya, pria itu hanya memberikan ketukan ringan dan terus berjalan. Sementara itu, pria dengan potongan rambut mangkuk sup menyuruhnya untuk memperhatikan kemana dia pergi. Si bodoh meminta maaf, Bung. Temannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Berkata tidak terlalu sakit. Temannya mendekat dan mengatakan dia beruntung. Bung, Kim Jin dikenal sebagai orang gila yang suka berkelahi. Jadi fakta dia membiarkannya pergi dengan mudah adalah berkah. Saat itulah mereka mendengar seseorang memanggil Ji Jin. Dan ketika mereka melihat ke belakang, ada Yina yang berpegangan padanya. Ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa wajahnya memar. Melihat itu si kepala banteng hanya merasakan kemarahan. Bajingan itu terlalu populer. Arya, sekarang Yina. Dia tidak mengerti mengapa pria sialan ini adalah orang pilihan Tuhan. Kemudian Dewinya, berbicara tentang dia, berjalan lewat. Dia memberikan sedikit sapaan hanya untuk diabaikan sepenuhnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa untuk mendekatinya, mereka harus dekat dengan Ji Jun sementara itu. Temannya ada di sana dengan ponselnya, sudah memposting perkelahian siswa pindahan ke TikTok. Tidak lama kemudian di kelas, pria botak kecil itu kepalanya digambari lagi. Pria itu menggambar emoji di kulit kepalanya, dan itu sebenarnya terlihat agak lucu. Berkata bahwa setidaknya dari sisi itu, dia terlihat lebih baik sekarang. Semua orang tertawa terbahak-bahak sementara dia duduk di sana, menyadari bahwa hidupnya berantakan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus berjalan mundur untuk memiliki keberuntungan yang lebih baik dengan para gadis. Dan, Bung, pria malang itu tidak punya pilihan. Dia ada di sana di lorong berjalan mundur sampai dia menabrak tangga dan hampir jatuh seperti orang idiot. Tapi tidak apa-apa karena Ji Jing muncul dan menyelamatkannya. Bung, pria itu meliriknya dan meminta maaf. Sekarang setelah aku berhenti memikirkannya, mengapa bajingan itu belum memotong 2 jambul kecil rambut itu? Pasti menyukainya. Yuna bertanya apakah Goemon baik-baik saja. Dan dia berkata ya. Bahkan dia tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat apa yang ada di kepalanya. Dia menyuruhnya untuk tidak tertawa, itu hanya lelucon internal. Dia menutupi mulutnya berkata, oke kalau begitu. Sementara Jejun pergi begitu saja. Bung, pria itu menjadi emosional menyadari bahwa anak kita tidak pernah menertawakan wajahnya. Hari berikutnya, kita berada di gym. Dan Bung, orang-orang selalu dipukuli di tempat ini. Sepertinya 1 lawan 1 yang bersih sedang terjadi. Semua orang bersorak, dan orang yang mengorganisasinya adalah putra Walmart, Jinwoo. Tetapi pria itu berkomentar bahwa ini semakin membosankan. Sepertinya mereka tidak memiliki keterampilan sama sekali. Kemudian salah satu pria menyerahkan ponsel kepadanya dan menyuruhnya untuk melihatnya. Ini adalah perkelahian gila. Ini adalah video siswa pindahan dan sepertinya dia menghancurkan banyak orang. Tentu saja, postingan itu sudah dipenuhi dengan komentar dan Kim Jinwoo ingin tahu apakah anak itu benar-benar dari sekolah mereka. Ternyata dia cukup terampil. Orang-orang di sebelahnya bahkan tidak mempercayainya. Mengatakan itu terlihat dipentaskan. Tidak mungkin dia mengalahkan banyak orang itu. Tetapi ketika Jinwoo melihat bahwa seragamnya sama, dia menjadi bersemangat. Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak penonton. Segera, dia memanggil kelompok itu dan bertanya siapa di sana yang mengenal siswa pindahan baru. Orang aneh di sana mengatakan dia adalah anak yang duduk di ruang kelas sebelah. Tetapi rupanya, dia tidak berbicara sama sekali. Jinwoo bertanya kelas berapa dan pria itu mengatakan kelas 5. Tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada desas-desus bahwa Taksu dirawat di rumah sakit karena dia. Jelas, Jinwoo sudah bersemangat mendengar bahwa anak itu bahkan memukul Taksu. Beralih ke temannya dan berkata mereka harus mendapatkan lebih banyak info tentang bajingan itu. Kasihan. Di sini datang satu lagi mencoba mendapatkan informasi. Saat istirahat, orang-orang memanggil Goomin untuk pergi makan sesuatu. Pada saat itu, anak kita keluar dari ruang kelas dan Goomin pergi untuk berbicara dengannya. Berkata dia membeli sedikit roti dan ingin makan bersama. Saya pikir mereka berdua menuju ke lantai atas sementara Goman mengatakan mereka harus melakukan ini lebih sering. Ketika mereka sampai di sana, ledakan. Ada si kepala banteng mengatakan dia sedang menunggu. Dari mana datangnya para bajingan ini? Siapa tahu? Tapi sekarang entah dari mana, dia punya pasukan. Si kepala banteng ingin tahu mengapa Goomin berjalan-jalan dengan Ji Jun, dan Goomin menanyakan hal yang sama tentang dia. Keduanya akan mulai berdebat sampai Goomin berbalik untuk menyuruh Ji Jun duduk. Tetapi dengan itu, si kepala banteng melihat wajah kecil yang tergambar di kepalanya dan, tentu saja, tertawa terbahak-bahak, sudah bertanya mengapa dia mencoba membuat semua orang tertawa. Goemon yang malang mengatakan dia tidak mencoba membuat siapapun tertawa. Tubuhnya hidup bukti yang tak terbantahkan bahwa perundungan di sekolah masih nyata. Mereka seharusnya tidak menghindari kebenaran. Sementara mereka memiliki sedikit perdebatan ini dan Ji Jeon hanya ada di sana, makan dengan tenang. Goeman meminta untuk mengambil foto sebagai bukti, tepat ketika si kepala banteng akan menjentikannya, ponselnya berdering, bung. Sebuah pesan kecil dari Aryam.
Langsung saja, dia lari sambil berkata mereka bisa makan di sana. Dia pergi. Dia baru saja mengirim semoga istirahatmu menyenangkan sementara dia di sana dengan bingung. Membalas terima kasih. Ya Tuhan, Bung, itu bahkan tidak dimaksudkan untukmu. Tetap saja, dia membalas, kamu juga, membuat gadis itu merah padam. Bung, tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Saat itu, pintu terbuka dan masuklah musuh lain. Si kepala banteng mengenalinya sebagai Jamin dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Tetapi pria itu hanya menatap Ji Jeon dan berkomentar bahwa orang-orang mengatakan dia bergaul sendirian selama istirahat dan sepertinya itu benar. Dia berjalan ke arahnya, menunjukkan sebuah video, dan bertanya apakah itu bukan dia. Si kepala banteng melihat bahwa postingan TikTok teman sialan itu sekarang menjadi viral. Dom terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan Jamin sudah mengatakan dia ingin melihat apakah keterampilan anak itu sesuai dengan rumor. Bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, lalu mengayunkan pukulan. Tetapi alih-alih memukul, dia hanya melemparnya di samping kepalanya. Bertanya kapan dia akhirnya akan melakukan sesuatu.